Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dwi Hartani. Di sini saya akan membahas tentang pelatihan kontrol diri untuk menurunkan perilaku agresif. Kemarin kita telah belajar tentang apa itu kontrol diri. Dalam menurunkan perilaku agresif ini, perlunya kita mengontrol diri. Sebuah perilaku tersebut sebagai perilaku agresif jika ditunjukkan untuk melukai, menyakiti, menyerang secara fisik maupun verbal. Nah, perilaku agresif juga sangat rentan untuk dilakukan pada usia remaja dikarenakan pada masa remaja ini, individu mengalami emosional yang tinggi akibat adanya perubahan fisik dan perkembangannya hormon-hormon dalam tubuh. Perilaku agresif pada dasarnya dapat dikurangi jika individu memiliki kontrol diri. Memiliki kontrol diri yang baik. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menahan dan mengendalikan perilaku yang tidak pantas. Individu ini memiliki kontrol diri yang tinggi, mampu mengendalikan perilaku mereka sendiri agar tidak terpengaruh dengan tekanan eksternal maupun impuls fisiologis. Ketika muncul perilaku agresif, kontrol diri ini dapat membantu individu merespon sesuatu dengan standar pribadi atau sosial yang dapat menahan munculnya perilaku agresi. Nah, teman-teman, kontrol diri ini adalah satu-satunya dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kontrol diri. Tujuan dari pelatihan kontrol diri ini diberikan selain untuk menurunkan perilaku agresif, juga untuk meningkatkan pengetahuan siswa ataupun seseorang mengenai kontrol diri dan agresivitas. Hal ini dikarenakan pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya sebuah perilaku. Dan selanjutnya, mari kita bahas tentang apa itu agresif. Di sini tersedia dua gambar perilaku agresif. Menurut kalian, perilaku dari dua gambar ini patut untuk dicontoh ataukah tidak? Nah, dari kedua gambar ini, perilaku agresif itu dapat berdampak buruk loh bagi pelaku dan lebih buruk lagi pada si penerima perilaku agresif tersebut. Dampak perilaku agresif, di mana korban biasanya memiliki dampak yang lebih besar. Kenapa? Korban itu memiliki dampak yang sangat banyak, terutama itu stres. Seseorang yang mendapat perilaku agresif biasanya mendapatkan stres yang begitu dalam hingga mungkin seseorang yang mendapat perilaku agresif ini akan selalu teringat hingga masa depan. Dan yang kedua ini ada antisosial, di mana seseorang yang mendapatkan perilaku agresif, dia akan menarik diri dari lingkungan sosial dan tidak ingin berkumpul dengan orang maupun teman sebaya. Bahkan, seseorang yang mendapatkan perilaku agresif ini seringkali menarik diri dari keluarganya, tidak ingin bercerita, ataupun yang lainnya. Dampak dari perilaku agresif pada korban ini juga dapat menimbulkan percobaan bunuh diri. Kita sering menemui dari berita-berita yang beredar di media sosial bahwa perilaku agresif ini juga menimbulkan percobaan bunuh diri kepada sang korban. Seseorang yang mendapatkan perilaku agresif juga dapat menjadi psikopat apabila tidak dikendalikan. Seseorang yang mendapat perilaku agresif biasanya akan muncul rasa dendam pada dirinya yang di kemudian hari dia akan membalas dendam dengan apa yang dia dapatkan pada hari itu, dan dia melampiaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya maupun kepada orang lain, baik itu fisik, verbal maupun non-verbal. Oleh sebab itu, dari perilaku-perilaku agresif itu sangatlah tidak pantas untuk dicontoh.
sangat banyak dampak-dampak bagi korban yang mendapatkan perilaku agresif. Dampak agresi tidak hanya berlaku pada sang korban saja, tetapi pada pelaku pun juga terdapat dampak agresi, yaitu dapat diproses pada ranah hukum, kemudian pada lingkungan sosial, mungkin dia akan dibenci pada lingkungan sekitar, kemudian orang tua, ataupun bahkan orang tua akan dicaci maki oleh tetangga sekitar, ataupun orang tua dari korban. Nah, dari gambar-gambar yang tadi sudah saya tampilkan, menurut kalian apa sih itu perilaku agresif? Nah, mari kita belajar tentang apa itu perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku yang dilakukan untuk menyakiti individu lain, baik secara fisik maupun psikis. Secara psikologis itu, agresif berkaitan dengan kejiwaan. Kejiwaan seseorang yang memiliki makna dalam hal yang negatif. Dalam ilmu psikologi juga, sikap agresif ini memang terkadang dilihat dari adanya sebuah sikap yang ingin menyerang dan melakukan tindakan dengan menyakiti sesama makhluk lain. Sebuah perilaku tersebut biasanya perilaku agresif jika ditunjukkan untuk melukai, menyakiti, menyerang secara fisik maupun verbal, mencelakai dan merugikan baik secara materi maupun non-materi terhadap individu ataupun objek lain. Perilaku agresif ini memiliki unsur kesengajaan, objek, serta akibat yang tidak menyenangkan bagi pihak yang terkena sasaran perilaku. Nah, teman-teman, perilaku agresi itu juga dapat dibedakan menjadi fisik maupun verbal. Contoh perilakunya itu terdapat banyak sekali ya. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari agresi, tentunya agresi memiliki sebab ya teman-teman. Dari sebab-sebab yang sudah saya paparkan ini terdapat 3. Yang pertama itu rasa marah. Setelah kita marah, biasanya kita memiliki rasa yang muncul dari perasaan, biasanya ingin menyerang dan melempar sesuatu. Bahkan tidak jarang rasa ingin menyakiti orang lain. Yang kedua, adanya contoh dalam kekerasan. Contoh dalam kekerasan ini tidak jarang seorang anak-anak melihat kekerasan dari KDRT ataupun dari film-film yang dia tonton. Adegan-adegan yang mungkin tidak sengaja dia tonton, yang kemudian menjadi agresi yang akan dia lakukan di kemudian hari. Yang ketiga ini ada obat-obatan terlarang. Yang kita bahas selanjutnya adanya kesalahan dalam penggunaan obat-obatan terlarang, di mana hal tersebut juga bisa membuat seseorang memiliki sikap agresivitas yang cukup tinggi, apalagi adanya obat-obatan dan juga alkohol bisa membuat seseorang remaja memiliki kadar sikap agresif yang jauh lebih tinggi dengan remaja lainnya. Dan jika didiamkan, biasanya sikap yang satu ini akan menjadi gejala gangguan mental pada remaja yang cukup parah. Perilaku agresif itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak jarang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang pertama itu rasa merendahkan orang lain, mata yang terlihat tidak ekspresif, serta ketika berbicara selalu memalingkan wajahnya. Selanjutnya menyinggung orang lain dengan perkataan dan mengekspresikan sebuah perasaan yang tidak peduli dengan apa yang dia rasakan oleh orang lain.
Orang tersebut terkadang lebih banyak berbicara yang berhubungan dengan dirinya sendiri saja dan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuannya dan kehebatannya. Terlalu sering membanggakan diri sendiri, apalagi ketika dipuji oleh orang lain, bahkan terkadang membuat seseorang yang memujinya merasa tersinggung. Sifat yang paling sering kita lihat adalah rasa sok tahu, di mana orang tersebut selalu memberikan sebuah opini mengenai sudut pandang sendiri. Selain itu, sering juga membenarkan pendapatnya sendiri. Sering sekali juga mempertahankan akan haknya, bahkan tidak peduli dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Cara menyampaikan keluhan yang meledak-ledak dan juga tidak terkontrol. Yang terakhir itu sering sekali menyerang orang lain dengan pendapat yang dimilikinya dan juga memotong pembicaraan dengan maksud mengintimidasi. Perilaku agresi ini juga memiliki beberapa jenis. Menurut Bass dan Perry, tahun 1992 menyatakan agresi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, agresi verbal. Agresi verbal itu adalah perilaku agresif yang dengan sengaja dilampiaskan emosinya dengan cara mencaci maki, merendahkan, dan menyumpah-nyumpah. Biasanya seseorang akan menyumpahi ataupun dengan kata-kata yang tidak baik kepada seseorang. Agresi fisik. Jenis perilaku agresif ini biasanya dengan sengaja melampiaskan emosinya dengan cara-cara fisik seperti memukul, menampar, menendang, melempar barang, bahkan membunuh. Yang ketiga adalah kemarahan atau anger. Kemarahan merupakan keadaan perasaan emosional yang bervariasi. Intensitasnya dari rasa jengkel yang ringan sampai amukan yang intens. Yang keempat adalah permusuhan. Permusuhan biasanya dikonsepkan sebagai sikap permusuhan secara interpersonal. Individu yang memiliki permusuhan akan cenderung memiliki keyakinan negatif mengenai orang lain. Baik, menurut saya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin kita dapat belajar dari sini bahwa agresif itu tidak patut untuk dicontoh, maupun tindakan-tindakan agresi yang mungkin dapat melukai orang lain. Dan melalui pelatihan ini, semoga kita dapat mengambil manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.